Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Nak Reina mau ikut ke wisudanya Azizah? Tanya Umi Amimah. Reina yang sibuk makan mengangguk semangat. Azizah pernah bilang ingin berfoto bersama saat kelulusan nanti dengan Reina. Keduanya sepakat dengan hal itu. Terus pondok pesantren gimana? Tanya Gus Adnan. Bude kesini nanti. Jawab Umi Amimah. Pondoknya Azizah itu di luar kota Yemi. Tanya Reina. Iya, tapi deket kok, enggak memakan sampai 13 jam. Ujar Umi Amimah khawatir Reina kelelahan. Aman kok Mi. Langsung balikkan. Iya, enggak nginep. Azizah di sana dulu baru besoknya diantar sama bus ke sini. Jelas Umi Amimah. Azizah nurut ya Mi. Kalau Mas Adnan nurut enggak? Tanya Reina iseng. Duh, itu mah gak usah ditanyain. Umi Amimah tertawa singkat. Reina tertawa mendengar jawaban Umi Amimah. Sudah tertebak memang bagaimana masa mudanya, tapi Gus Adnan sama sekali tak masalah ditertawakan oleh istrinya. Ya sudah, ayo langsung istirahat. Nanti jam 3, kita harus berangkat. Kata Abi Husan. Iya Bi, Azizah cantik banget. Puji Reina melihat Azizah maju ke depan setelah namanya dipanggil. Nanti lihat aja, dia katanya dapat penghargaan santriwati berprestasi. Sahut Gus Adnan kepada Reina yang duduk di sebelahnya. Keren. Reina menunggu hingga acara selanjutnya menyerahkan penghargaan kepada santri yang berprestasi. Azizah maju dan mendapatkan 2 penghargaan sekaligus. Acara perpisahan berjalan dengan baik hingga selesai. Kini banyak orang yang berfoto bersama di luar gedung maupun di sekitar gedung di sana. Abang, minta tolong fotoin aku sama Kak Reina. Pinta Azizah kepada Gus Adnan yang malah mengulurkan tangannya. Kenapa? Tanya Azizah heran. Handphone kamu, katanya minta difotoin. Balas Gus Adnan membuat Azizah memukul lengan kakaknya itu, pakai HP kamu. Cuman foto aja, sahut Azizah. Iya, yang ikhlas. Gak boleh pelit, ujar Azizah melihat gelagat kakaknya yang kurang ikhlas. Iya adekku. Aku ikhlas lahir batin kok. Gus Adnan tersenyum membuat Azizah tersenyum puas. Keduanya berfoto bersama dengan Gus Adnan sebagai fotografer dadakan. Kuliah dong abis ini? Tanya Reina kepada Azizah. Belum tahu Kak, jawab Azizah. Ya udah seenaknya mau gimana? Ujar Reina. Azizah mengantarkan keluarganya hingga ke parkiran mobil. Mereka langsung kembali tidak menginap. Lagi pula aman, luar kotanya dekat dengan kota asal mereka. Hati-hati ya, ucap Azizah kepada keluarganya. Aman deh. Besok pulang ya. Jangan ada yang ketinggalan ya. Ujar Umi Amimah. Aman kok Umi, aku datangnya sore karena ada beberapa yang harus diurus. Jelas Azizah. Umi Amimah mengangguk mengerti. Setelah berpamitan, mobil berwarna hitam itu pergi meninggalkan lingkungan gedung perpisahan. Perjalanan sedikit santai karena acara yang mereka tunggu sudah selesai. Mereka menikmati perjalanan dengan obrolan ringan. Azahra menatap wajah Yuka yang dihiasi lebam itu. Terlihat mengerikan, tapi ini konsekuensinya telah mengganggu Reina. Azahra yang mendengar Yuka kalah telak sudah menebak sedari awal. Azahra terkadang berpikir Reina itu terbuat dari apa hingga perempuan berwajah cantik itu sangat jago dalam hal seperti ini. Yuka, jangan lagi lo samperin dia. Peringat Azahra tahu pikiran temannya itu. Yuka tak merespon, justru malah semakin dilanda amarah. Kalau lo mau hidup mending jangan ganggu. Mengganggu orang itu gak baik Kak, cukup sekali aja lo begini. Nasihat Azahra. Gue bakal tetep balas. Katanya berapi-api membuat Azahra membuang nafas panjang. Jangan keras kepala. Lo gak mau kan tulang belakang lo patah. Ujar Azahra memperingati. Gue gak bakal dengerin kata-kata lo Zar.
Dia buat gue malu sebagai yang lebih tua dari dia. Apalagi lo yang digebukin sama dia. Teriak Yuka. Kalau lo ngerasa lebih tua seharusnya lo gak bakal bales Yuka. Lo bisa lebih dewasa gak sih? Azahra balas meneriaki Yuka. Yuka mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Fine. Lihat aja gue bakal buat dia berlutut memohon ampun dan minta maaf ke lo. Kata Yuka dengan tekad bulat. Azahra berdecih mendengarkannya. Cih, selamat berdekatan dengan malaikat mautkah? Azahra pergi dari sana. Orang yang keras kepala akan sulit dikendalikan, seperti Yuka. Dia sudah tenggelam dalam amarah yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Reina kembali menyimak hafalan para santriwati di masjid. Kali ini ia sedang menasehati salah satu santriwati yang salah bacaannya. Enggak apa-apa kok. Nanti kalau sudah hafal bisa setoran ke sini ya. Ayo dihafalin lagi. Nasihat Reina lembut. Iya Ning, terima kasih. Kata santriwati itu. Reina meregangkan otot-ototnya dan melihat ke sekitar di mana beberapa santriwati sibuk dengan hafalan mereka. Reina juga pernah di posisi seperti mereka. Hafalan itu lebih susah ketimbang mengingat sih. Persepsi orang beda-beda bisa juga kebalikannya. Reina menghela nafas mengingat masa kecilnya itu. Terkadang sedih atau senang pun Reina tak tahu rasanya, tapi apapun itu Reina yakin itu baik demi masa depannya. Ning, saya mau ke dapur. Ada yang mau dibuatkan buat Ning? Enggak apa-apa kok Ning, kata salah satu santriwati. Air putih dingin aja. Jangan lama-lama ya. Kamu juga harus setoran loh. Reina mengingatkan santriwati. Aman kok Ning, katanya tertawa singkat lalu segera pergi. Reina menggeleng heran. Kata mereka enak yang jaga setoran dia, karena kelihatan santai dan enggak menegangkan hawanya. Ning, saya mau setoran. Kata salah satu santriwati maju di hadapan Reina. Ayo dimulai. Jangan takut salah ya. Kita sama-sama belajar. Kata Reina dengan senyuman lebar. Iya Ning. Tahfiz selesai dengan tepat waktu. Banyak santriwati yang sudah setoran, Reina kembali ke rumah Umi dengan langkah santai. Ponpes milik mertuanya sangat asri dan juga sejuk. Reina betah duduk di depan rumah tanpa repot kepanasan atau gosong. Assalamualaikum. Reina masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Balas Gus Adnan yang duduk di ruang tamu. Ruang tamu yang luas tanpa kursi hanya duduk lesehan itu membuat Reina segera merebahkan tubuhnya dengan kepala di pangkuan Gus Adnan. Besok kita balik ke rumah ya. Aku anterin kamu ke kampus sekalian terus aku balik ke sini. Jelas Gus Adnan. Aku enggak apa-apa naik ojek mas. Sahut Reina tak enak hati. Enggak masalah. Aku juga mau balik ke rumah soalnya ada yang ketinggalan. Kita juga udah ninggalin rumah lama banget. Ujar Gus Adnan sambil merapikan hijab Reina. Ya udah deh, asal mas ngelakuin ilhas aja. Kata Reina. Ya ilhas dong. Gak bakal capek kok nah, nganterin istri sendiri masa capek. Kata Gus Adnan lalu mencubit pipi Reina. Siapa tahu. Dari sini ke kampus jauh terus Mas Adnan ke rumah yang jaraknya agak jauh. Semuanya jauh, kata Reina. Aman nah, paling singgah sebentar di rumah. Balas Gus Adnan agar Reina berhenti overthinking. Iya Mas Adnan, aku pulangnya ojek aja. Kata Reina. Gus Adnan cemberut mendengar perkataan istrinya. Kamu gak sayang aku lagi ya? Lebih milih gojek ketimbang aku. Kata Gus Adnan dramatis. Ih, lebay. Ojeknya enggak gigit kok. Balas Reina gemas. Iya deh, unfriend aja kita. Kata Gus Adnan berpura-pura ngambek. Mas Adnan tidur luar kalau gitu. Ancam Reina. Ampun Ning. Ambreina Kalista. Ridwan bersedekap menatap Reina yang baru saja selesai melayangkan pukulan ke salah satu perempuan berwujud iblis, kalau kata Reina. Reina menatap datar ke arah Ridwan, dia duluan kok. Bela Reina menunjuk Yuka yang sudah tak kuat untuk berdiri lagi. Astagfirullah. Komdis. Bawa Reina ke ruangan kedisiplinan.
Beri dia sanksi, kata Ridwan memijat keningnya pusing. Baik Pak. Tangan Reina ditarik lalu didorong kasar oleh salah satu anggota komdis perempuan. Lo kalau kasar begitu ya? Gue dorong dari lantai atas Fakultas Seni. Reina menunjuk ke arah anggota tadi yang mendorongnya. Setelah kepergian Reina, diikuti oleh Ridwan di belakangnya yang sibuk menelpon seseorang dan Yuka sudah diamankan ke rumah sakit. Iya, lo santai aja dah nyetirnya. Santai gimana sih? Istri gue. Suara Gus Adnan berteriak. Istri lo bandel banget. Ya Allah. Gak kuat dah gue. Ridwan memijat pangkal hidungnya pusing. Ya udah gue otu. Iya hati-hati. Ridwan menutup sambungan telepon dan masuk ke dalam ruangan komdis yang sudah ada ketua komdis. Kamu ini bikin rusuh aja taunya. Ucap ketua komdis sinis. Dia duluan. Saya kan sudah menjelaskannya tadi. Masa kurang jelas sih? Reina bertanya dengan nada kesal. Tapi ini di lingkungan kampus. Kamu sudah membuat rusuh 3/4 kalau tidak merasa bersalah, kamu bisa dido dari sekolah loh. Ujar ketua komdis sengaja menakuti Reina. Ya udah sih, rektornya aja kakaknya papa aku. Balas Reina membuat Ridwan tersedak ludahnya sendiri. Bebal ya kalau dibilangin. Saya bingung ngasih kamu hukuman apa biar jerah. Kata ketua komdis yang bernama Cantika. Gue juga bingung. Balas Reina ikutan kebingungan. Begini saja Cantika, bagaimana kalau hukumannya diskorsing selama 2 bulan? Mau Reina? Tanya Ridwan. Mau banget dongs. Jawab Reina bersemangat. Boleh deh Pak Ridwan, nanti saya koordinasi ke dosennya. Cantika mengangguk setuju. Reina, kamu keluar sana, suruh Ridwan. Iya Pak. Reina keluar dari ruangan komdis. Reina bertaruh, jika tidak ada Ridwan tadi, pasti Cantika akan menyarankan surat pengeluaran mahasiswi untuknya. Reina berjalan ke ruangan Ridwan lalu masuk ke dalam. Baru menutup pintu tapi kedua bahunya sudah diraih dan didorong ke arah pintu. Terlihat tatapan mata dari sang papa yang menahan amarah. Reina menatap balik mata itu tanpa ada rasa takut. Kamu, Papa Gani mencoba menahan amarahnya melihat sang putri lagi-lagi berulah seenak jidatnya. Kenapa, Papa marah? Tanya Raihan seolah menantang Papa Gani untuk memarahinya. Kamu kenapa suka buat rusuh? Papa gak pernah ajarin begitu Reina. Papa Gani berkata dengan nada oktav yang tinggi. Papa memang gak ngajarin aku tapi Papa yang membuat aku seperti ini. Orang bilang anak perempuan pertama itu cerminan mereka. Jadi aku cerminan Papa. Balas Reina. Kamu seperti monster Reina. Ujar Papa Gani mampu membuat amarah Reina tersulut karena seolah dihina. Reina mendorong sang papa hingga cengkram pada lengannya terlepas. Papa egois. Monster. Iya aku monster. Seorang monster yang dibuat kejam oleh papanya sendiri. Yaitu, Papa. Teriak Reina yang sudah tenggelam dalam amarahnya. Bahkan ia lupa dengan sopan santun kepada orang tuanya sendiri. Aku cuman membela diri. Papa emang tahu siapa perempuan itu yang ganggu Reina. Papa gak nanya Reina luka atau segala apapun itu. Papa jahat. Papa egois. Dia yang marah karena aku buat Azahra masuk rumah sakit. Papa egois cuman mentingin perasaan sendiri daripada anaknya. Aku benci. Reina menangis dengan kaki yang dihentakkan di lantai. Rasa kesalnya berubah menjadi rasa sakit hingga Reina menangis. Semua yang ia pendam ia lupakan dengan tangisan keras. Papanya kenapa selalu keras terhadapnya? Kenapa baru sekarang papanya peduli? Apakah anak laki-laki yang papanya inginkan itu lenyap karena kelahirannya? Papa jahat. Reina sakit hati. Isak Reina sambil menutupi wajahnya. Papa Gani menyugar rambutnya mencoba meredakan emosi dengan berkata istighfar berulang kali. Secara perlahan emosinya turun ia mendekati Reina lalu memeluk putrinya. Maaf nak, Papa egois. Ucap Papa Gani sambil mengelus rambut Reina. Reina menangis meraung-raung tanpa mendengarkan perkataan sang papa.
Papa Gani menghela nafas lalu pandangannya beralih ke arah istrinya dan Gus Adnan yang sama-sama terdiam. Dengan gerakan mulut, ia dan Bunda Eli perlahan pergi dari sana. Gus Adnan berganti memeluk Reina yang menangis duduk di lantai. "Maaf ya Adnan kalau kamu sampai tahu masalahnya. Bunda malu sebenarnya tapi sebagai suami sepertinya kamu harus tahu tentang hal ini," kata Bunda Eli merasa malu menantunya mengetahui hal ini. "Adnan ngerti kok Bunda. Bunda sama Papa pulang aja, urusan Reina baru Adnan aja," jawab Gus Adnan meyakinkan mertuanya. "Kami pergi ya, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah kepergian kedua orang tua Reina, Gus Adnan lantas menggendong Reina menuju ke arah sofa. Dia juga khawatir dengan kondisi Reina, takut jika teman Azahra itu melukai Reina. Menang ataupun kalah Gus Adnan tak peduli, yang terpenting adalah istri bandelnya ini. "Tenang sayang, semua sudah selesai." Gus Adnan menenangkan Reina dengan kata-kata penenang lalu juga membacakan surat pendek agar Reina tenang. Perlahan tapi pasti tangisan Reina mereda disusul dengan isakan kecil yang belum tenang. "Enggak apa-apa, semuanya baik-baik aja sama Mas." Gus Adnan mengecup kening Reina lembut. "Kita pulang aja ya. Nanti Mas suruh Leon buat izinin kamu gak masuk kelas matkul," kata Gus Adnan lalu segera menuntun istrinya untuk berdiri. Untung saja sepanjang perjalanan menuju ke parkiran mobil sepi karena semua disibukkan di ruangan masing-masing. Di perjalanan Reina tertidur dengan keringat yang banyak. Dengan telaten Gus Adnan mengelap keringat itu dengan tisu. Sampai di rumah Gus Adnan menggendong Reina masuk ke dalam tanpa hambatan. Gus Adnan merebahkan tubuh Reina di atas kasurnya. Mereka sekarang tidur berdua di kamar Gus Adnan. Reina suka bau kamar itu yang dapat menenangkan pikirannya. Terakhir Gus Adnan mengecup kening Reina. "Lama, istirahat yang banyak ya istriku." Gus Adnan membaca Al-Quran dengan mengelus kepala Reina yang terlelap tanpa terganggu. Mau membangun untuk sholat subuh tapi Reina sulit dibangunkan. Besok pagi ia akan menyuruh istrinya untuk sholat duha saja. Ragehaem, Ana Alkomar Jamil Wahyudi, Bisyakel Satya, Fala, Ahad Yastati, An Yadahi Jamalaki. Meskipun bulan indah dan bersinar terang, tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kecantikanmu. Gus Adnan mencium pipi Reina sedikit lama lalu mengelus rambut perempuan itu. Ia menutup Al-Qur'annya lalu segera berganti pakaian menjadi pakaian santai setelah tadi memakai baju koko juga sarung. Kebiasaan yang tak akan pernah hilang dari Gus Adnan adalah setelah sholat subuh dan tadarus sejenak, ia akan pergi ke dapur untuk menyeduh teh lalu berjalan kaki berkeliling komplek perumahannya. Reina menatap sarapan nasi goreng kesukaannya itu dengan mood buruk. Ia menjalani skorsing yang diberikan pihak kampus dengan tenang dan senang memang. Dia bisa tidur nyenyak, juga Pak Trimurto mengirimkan tugas yang harus ia kerjakan agar tidak ketinggalan. "Mau ikut ke Ponpes? Sekalian nginep, mau?" tawar Gus Adnan yang tahu Reina bosan. "Mau. Sebentar aku siapin baju dulu." Reina segera berlari menuju ke lantai atas untuk mengemasi pakaiannya. Gus Adnan tidak mempermasalahkan masalah kuliah karena ia sudah terjadi, mau bagaimana lagi, kan? Ia tak bisa marah karena semuanya tidak ia ketahui sama sekali. Semuanya kehendak Allah SWT. Di perjalanan Gus Adnan sesekali melirik ke arah Reina yang sibuk memainkan handphonenya. "Mas Adnan," kata Reina setengah berteriak membuat Gus Adnan kaget. "Dalam." Reina berkedip sedikit kagum dengan jawaban Gus Adnan yang membuatnya agak baper. "Mas, enggak malu? Aku diskorsing sama pihak kampus." "Mas, enggak marah? Mas, enggak kecewa?" tanya Reina bertubi-tubi. "Enggak. Kenapa begitu? Mas bisa loh marahin aku sekarang karena gak nurut apa kata Mas juga aturan kampus." Sahut Reina ingin mendapatkan jawaban yang tepat. "Karena itu sudah kehendak Allah sih. Mas gak kecewa ataupun marah karena itu bukan salah kamu tapi salah si itu."
Jawab Gus Adnan enggan menyebut nama Azahra. Kenapa Mas enggak negur Reina? Tanya Reina lagi. Banyak alasannya, cuman Mas gak bisa ngomongnya gitu loh. Pokoknya Mas enggak mau marah, kalau bisa dinasehati baik-baik, kenapa harus pakai marah-marah gitu? Jelas Gus Adnan. Reina terharu lalu memeluk Gus Adnan membuat suaminya sedikit oleng. Untungnya ia bisa mengendalikan diri. Apalagi ia juga sedang menyetir. Sayang Mas Adnan banyak-banyak. Iya cantiknya Mas. Sampai di Ponpes, keduanya turun dari mobil lalu masuk ke dalam rumah yang nampak sepi. Assalamualaikum, Umi. Panggil Gus Adnan tak menemukan orang di rumah. Mbak Dalem datang menghampiri keduanya. Umi sama Abi di pondok Gus, Ning, nanti abis duhur kembali. Kata Mbak Dalem. Makasih ya Mbak, balas Gus Adnan. Mbak Dalem mengangguk lalu kembali ke belakang untuk melanjutkan pekerjaannya. Aku jadi betah di sini, kata Reina mengikuti Gus Adnan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Adem ya, santri-santri juga betah nah. Makanya Abi bikinin joglo biar mereka bisa belajar bareng di bawah pohon dan betah. Kadang sampai ketiduran. Jelas Gus Adnan duduk di kasur. Gak heran sih Gus, kata Reina ikut duduk di kasur dan merebahkan tubuhnya. Nanti, aku mau ngajarin santri, boleh? Tanya Reina. Ya boleh dong, balas Gus Adnan terkekeh kecil mendengar pertanyaan Reina. Seru ya ngajarin santri gitu, ujar Gus Adnan sambil mengelus rambut Reina yang tertutupi oleh hijab. Iya, berbagi ilmu itu seru. Tapi nanti aku mau ngajarin bahasa Arab, kata Reina semangat. Mas baru tahu kamu bisa bahasa Arab, ucap Gus Adnan baru mengetahui Reina bisa berbahasa Arab. Reina mendengus mendengar hal itu. Lihat aja, nanti aku jago bahasa Arab, kata Reina sombong. Pasti bisanya dikit segini. Gus Adnan mempraktekkan kedua jari telunjuk dan jempolnya tidak terlalu bersentuhan. Mas Adnan gak usah ngeledek. Reina berucap kesal lalu mencubit pipi suaminya karena gemas dijahili. Reina bangun dari tidurnya. Biarin, balas Gus Adnan tak merasakan kesakitan akibat cubitan Reina. Aku gombalin nih pakai bahasa Arab, kata Reina sengaja mengancam tapi Gus Adnan justru mencubit kedua sisi pipi Reina hingga perempuan itu berteriak kesakitan, lantaran sangat sakit. Mas Adnan www naukal. Reina berusaha berbicara jelas tapi membuat Gus Adnan tertawa. Gus Adnan melepaskan cubitannya pada pipi kanan dan kiri Reina yang langsung memerah, mana katanya mau gombal. Kata Gus Adnan. Kenapa hidupku terasa lengkap? Tanya Reina. Gus Adnan berpikir lalu menjawab, karena kamu punya Mas. Jawab Gus Adnan. Rasanya ia ingin menggigit pipi Reina. Salah. Karena hubuka ya jaluh hayati Kamilah. Balas Reina senyum-senyum gak jelas setelah melontarkan gombalannya. Cintamu membuat hidupku lengkap sempurna. Apa sih Zaujah? Balas Gus Adnan langsung bersembunyi di leher Reina karena malu digombali oleh istrinya. Salting nih, hahaha akhirnya salting anjay, kata Reina. Oh gitu ya ngomongnya. Gus Adnan menatap wajah Reina. Reina yang tersadar dengan perkataannya hendak kabur. Gus Adnan dan dia melakukan kesepakatan untuk tidak berbicara kotor. Ya. Walaupun beberapa kali kelepasan tapi Reina mencoba mengontrolnya. Sini Mas hukum kamu, kata Gus Adnan. Ahahaha. Enggak. Reina tertawa renyah karena Gus Adnan menggelitik perutnya. Keduanya tertawa bersama menikmati momen bersama ini hingga tak terasa azan duhur berkumandang. Segera keduanya mengambil wudhu tapi ada saja tingkah dari kedua pasangan ini. Gus Adnan yang harus mengimani di masjid harus menerima kejahilan dari Reina yang menyentuhnya. Jangan dong sayang. Gus Adnan sudah ada di pojok dengan Reina yang mau membatalkan wudhunya kedua eks ini. Duh tangan aku gatel pengen batalin nih. Goda Reina membuat Gus Adnan memelas mencoba menghentikan aksi kejahilan istrinya. Mas beliin pizza deh, kata Gus Adnan merayu istrinya yang memang suka makan.
Enggak mau. Reina dengan cepat menyentuh tangan Gus Adnan dan segera kabur dari sana. Gus Adnan pasrah saja. Dia harus berwudu kembali karena kejahilan istrinya. Masya Allah. Ning Reina, nanti ngawasin kita tahfiz enggak? Tanya salah satu santriwati yang kebetulan bertemu dengan Reina. Enggak, tapi saya ngajar bahasa Arab. Jawab Reina sambil memakan es krim bersama santri itu. Yah. Padahal kalau sama Ning enak gitu langsung masuk hafalannya. Kata santriwati yang lain. Reina tertawa mendengar perkataan mereka. Masa sih? Tanya Reina tak percaya. Serius Ning, ayo ngawasin kita aja. Rayu santriwati mencoba merayu Reina agar menjaga hafalan mereka. Lihat nanti aja deh. Balas Reina membuat para santriwati langsung merapalkan doa. Mereka akhirnya melanjutkan kegiatan karena waktu istirahat juga sudah selesai. Reina pergi ke rumah Umi untuk mengambil barang yang tertinggal. Untuk rayuan para santriwati itu ia tak akan menurutinya. Lain waktu saja ia akan mengawasi hafalannya. Reina menenteng buku bahasa Arab yang tersedia di atas meja. Mau ngajar ya nak? Tanya Umi Amimah kepada menantunya. Iya Mi. Reina gak bakalan lama kok. Umi di rumah sendiri gini, Reina usahakan cepet selesai. Kata Reina. Umi Amimah tertawa. Enggak apa-apa nak Umi di sini, ada Mbak Dalem juga. Kata Umi Amimah agar menantunya itu tak perlu khawatir. Ya sudah, Reina berangkat dulu ya Mi. Pamit Reina, iya hati-hati. Balas Umi Amimah. Setelah Reina pergi, Azizah keluar dari kamar dengan wajah bantal. Haduh anak gadisnya Umi, baru bangun. Kata Umi Amimah melihat Azizah yang langsung merebahkan kepalanya di pangkuan Umi Amimah. Ngantuk Mi, kemarin begadang sampai subuh. Kata Azizah. Jangan kebanyakan begadang ya, kamu mau kuliah? Tanya Umi Amimah. Azizah belum mikir mau kuliah Mi, Azizah mau nyantai dulu, bisa gak? Pinta Azizah. Iya, Umi dukung apapun yang kamu mau asal senyamannya ya. Umi Amimah mengelus kepala Azizah. 3 bulan berlalu begitu cepat hingga Reina sudah menginjak semester 6. Reina rasanya stres di semester ini karena sangat-sangat sibuk sekali. Walaupun beberapa kali jadwal mata kuliah hanya seminggu ada 3-4 kali tapi tugasnya benar-benar membuat kepalanya akan pecah. Hari ini pun rasanya badannya sangat tidak enak, ia menidurkan kepalanya di atas meja. Nah, gimana kalau kita ke rumah sakit aja? Tawar Karin kepada Reina. Gak usah paling cuman sakit sebentar abis itu hilang kok. Balas Reina. Jangan nyepelein sakit deh. Tegur Leon. Anyway guys, siapa di sini yang punya coklat? Tanya Reina. Tiba-tiba banget nih minta coklat. Lu kenapa sih? Kayak suasana hatimu itu berubah-ubah gitu. Ujar Leon heran kepada Reina. Emang gitu ya? Tanya Reina. Lo mikir aja deh. Karin berdeham. Walaupun Karin lebih muda dari Reina, tapi Reina tidak mau memakai embel-embel dengan sebutan kakak tingkat karena sudah dianggap seperti sahabat sendiri. Maaf ya kakak-kakak. Walaupun aku nggak tahu rasanya semester 6 itu gimana tapi aku akan berdoa, semoga lancar. Apalagi kalian semester 6 dan abis ini bakal fokus ngerjain skripsi. Kata Karin. Kata aku ya, lu mending semester 4 itu tinggal tidur aja. Sahut Leon kepada sepupunya. Dosennya galak kak, apalagi ini fakultas hukum. Karin pemegangnya kepalanya memikirkan banyaknya tugas yang datang. Aku pengen deh lihat debatnya anak hukum itu gimana. Ujar Reina. Kebetulan lusa giliranku buat debat hukum bareng temen-temen. Balas Karin semangat. Tapi emang gak apa-apa dilihat sama mahasiswi fakultas lain. Tanya Leon penasaran. Sebenarnya sih gak boleh cuman biar hawa di persidangannya lebih kuat dan beneran. Terkadang kita ngundang beberapa mahasiswa dari fakultas lain atau enggak dari fakultas di gedung sebelah. Jelas Karin. Gedung sebelah hukum itu kedokteran. Seru tuh dibuat sinetron Indosiar. Ujar Reina. Iya bener sih tapi juga salah.
kata Karin. Ya pokoknya gue sama si Reina bakalan nonton lo deh. Gimana calon hakim muda ini berdebat? Kata Leon. Gue tungguin deh, jangan lupa ya nah. Ucap Karin sambil lirik Reina yang terdiam menatap ke arah mangkuk kosong milik Leon. Kenapa nah? Tanya Leon heran. Huek, astagfirullahalazim. Kedua orang itu menunggu di depan pintu pemeriksaan sembari berdoa. Pintu terbuka dan suster mempersilahkan kedua orang itu untuk masuk ke dalam. Kalian keluarga dari pasien? Tanya dokter. Iya, kita sepupunya. Balas Karin. Jika mereka mengatakan teman pasti sang dokter akan menyuruh mereka untuk menelepon Gus Adnan. Saya ucapkan selamat untuk sepupu Anda. Pasien sedang hamil yang usia janinnya 2 minggu. Tolong jaga kesehatan dan jangan kelelahan. Jelas sang dokter. Kedua orang tersebut melotot kaget mendengar kabar itu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba sekali. Untuk vitamin bisa ditembus di apotek rumah sakit ya. Sang dokter memberikan obat-obatan yang harus ditembus di apotek. Iya, terima kasih ya dok. Untuk pasien bisa dibawa pulang sekarang kan? Tanya Leon. Bisa kok. Setelah selesai berkonsultasi dengan dokter dan mengambil bukti pemeriksaan. Kini ketiga orang tersebut duduk di bangku untuk mengambil obat. Reina belum sadar apapun karena dia baru sadar dari acara pingsannya. Nah, sumpah lu udah ngelakuin hal itu. Leon berkata dramatis membuat kening Reina menyeringit heran. Gak usah gila. Ini ngapain kita di apotek rumah sakit? Kata Reina emosi. Leon kini memaklumi, kenapa temannya itu, jadi suka berubah-ubah moodnya. Nanti juga lo tahu, balas Leon. Nanti anterin gue pulang. Kata Reina dengan emosi membuat Leon mengelus dadanya sabar. Tak berselang lama Karin datang dengan kresek hitam, ayo pulang. Ajak Karin mengkode Leon lewat tatapan mata. Leon paham dan mereka berjalan beriringan menuju parkiran rumah sakit. Di perjalanan menuju rumah Reina, semuanya terdiam. Lebih tepatnya Karin dan Leon yang duduk di depan dengan Leon sebagai supirnya. Reina heran tapi suka-suka mereka sajalah. Sampai di rumah Reina, Karin mencegah Reina untuk keluar terlebih dahulu. Nah, gue mau ngasih tahu kenapa kita di rumah sakit tadi. Kata Karin menghela nafas. Reina memperbaiki posisi duduknya untuk mendengar penjelasan dari Karin. Kenapa? Karin menyerahkan hasil pemeriksaan dari. Coba deh buka aja itu suratnya. Kata Karin. Reina membuka surat yang berisi keterangan hasil pemeriksaannya tadi. Membaca dari atas hingga bawah per kalimat hingga sebait, sedikit demi sedikit mata yang awalnya biasa saja melihat tulisan tersebut, kini membulat sempurna melihat hasil dari pemeriksaan itu. Gue hamil. Reina berteriak kaget. Kedua orang yang duduk di depan tersebut mengangguk semangat. Reina segera memeluk Karin lalu tersenyum bahagia mendengar kabar tersebut. Ya Allah, Kak Reina, mau jadi ibu. Selamat kakak, kata Karin tersenyum senang. Makasih Karin. Selamat Reina. Gue gak ngangka lo udah mau punya anak aja perasaan baru kemarin, kita di ospek bareng sekarang lo udah mau punya anak. Kata Leon tersenyum bangga. Kak Leon juga dong cepetan nikah. Aku juga pengen punya ponakan-ponakan lucu nih. Kata Karin kepada Leon. Nih anak mintanya gak kurang susah apa. Gerutu Leon kesal. Reina tertawa lalu membuka kresek hitam yang tadi dibawakan oleh Karin. Ini isinya udah ada vitamin buat kakak terus ada test pack. Nanti kakak bisa cek lagi, aku beliin langsung 3 macam, sekaligus beda brand. Jelas Karin. Ya Allah, aku kan udah bilang gak usah pakai embel-embel kakak. Reina menabok lengan Karin. Hahaha. Iya deh nah. Ya udah, nanti aku bakal coba pakai test packnya, ya. Ujar Reina. Nah, istirahat yang cukup dah. Jangan sampai lu begadang ye. Kata Leon sinis. Aelah lu juga harus cepet-cepet cari pacar. Balas Reina. Males. Kalau bisa nikah, kenapa harus pakai pacaran? Kata Leon.
Ya udah kalau begitu besok buktiin. Tantang Reina. Udahlah pulang sono. Usir Leon. Reina tertawa singkat lalu ia keluar dari mobil setelah berpamitan dengan kedua temannya. Di rumah masih sepi dan hanya dia yang baru saja pulang dari kegiatan luar. Gus Adnan katanya akan pulang sore sekitar jam 5. Reina buru-buru ke atas untuk mencoba alat tes kehamilan. Ia rencana untuk memberikan surprise untuk suaminya tersebut. Kedua pasangan suami istri tersebut selesai melaksanakan salat maghrib berjamaah dan kini Reina menyalami tangan Gus Adnan dengan menyempilkan satu benda ke tangan suaminya tersebut. Gus Adnan yang heran dengan kelakuan istrinya itu, lantas melihat benda tersebut. Garis 2. Kening Gus Adnan berkerut mencoba memproses apa yang dia lihat ini. Mungkin sekitar 3 detik lelaki itu berpikir baru terkoneksi, apa maksud dari benda tersebut. Ya Allah istrinya Mas. Gus Adnan segera memeluk istrinya senang. Keduanya berpelukan erat mengucap rasa syukur sebanyak-banyaknya. Sejak kapan ada bayi di sini? Gus Adnan melepaskan pelukannya dan mengelus perut Reina. Usianya sudah 2 minggu. Kayaknya sewaktu kita di acaranya Ridwan sama Kak Fatimah deh. Kata Reina menebak kehadiran bayi itu. Kayaknya iya, tapi waktu itu kamu makan banyak banget. Ujar Gus Adnan. Ya kan dedeknya yang lapar. Bela Reina. Iya dedeknya yang lapar. Ini mau dikasih tahu Abi, Umi, Azizah, Bunda sama Papa kapan? Tanya Gus Adnan. Besok aja gimana? Kita ke pondok pesantren kalau Bunda sama Ayah lewat telepon aja. Jawab Reina. Oke deh. Halo sayang, tumben telepon. Suara Bunda Eli terdengar. Bunda kan dulu pernah belajar ilmu kedokteran tuh. Iya bener, kamu mau pindah fakultas? Tanya Bunda Eli membuat Reina berdecak kesal. Bukan. Mau skripsian juga. Ngaco. Ya terus apa? Reina berdehem. Artinya garis 2 itu, apa Bun? Tanya Reina. Garis 2. Ya hamil dong nah. Kenapa? Aku dapat garis 2. Wih keren do, kamu hamil. Iya Bunda gelombang sebentar lagi Bunda mau punya cucu. Kata Reina tertawa kecil. Bunda Eli di sana gerusak-gerusuk lalu suaranya kembali terdengar. Ini serius nah. Masa sih? Kamu ngeprang ya? Mana ada sih ngeprang? Nanti deh Reina fotoin hasil tes packnya. Kata Reina. Ya Allah Bunda masih gak percaya nah. Kata Bunda Eli terlampaui kaget. Aku juga kaget, kasih tahu ke Papa ya Bunda. Iya sayang aman kok. Sambungan telepon ditutup lalu Reina mengalihkan pandangannya ke arah Gus Adnan yang menyetir mobil menuju pondok pesantren. Gimana ya reaksinya Umi sama Abi? Celetuk Reina penasaran. Seneng banget sih. Balas Gus Adnan tersenyum senang. Azizah, gimana Mas? Tanya Reina. Dia enjoy kok sama lesnya. Katanya bulan depan mau nyoba daftar tentara. Kata Gus Adnan. Kita dukung aja ya apa maunya. Siapa tahu nanti jadi onti terkerennya Dede. Ujar Reina semangat. Moodnya sangat baik untuk hari ini. Iya. Aku selalu bilang ke dia kalau uang sakunya kurang bisa minta, gak usah takut. Mereka sampai di pekarangan rumah Gus Adnan. Di sana sudah sepi karena para santri melakukan pembelajaran. Umi dan Abi yang kebetulan ada di depan rumah menyambut keduanya. Abi, cita-cita Abi punya cucu udah ada loh. Kata Reina. Loh, kamu hamil nak? Tanya Umi Amimah terkejut dan refleks mengelus perut Reina. Iya Umi, usianya sudah 2 minggu. Jelas Reina tersenyum senang. Alhamdulillah. Umi Amimah mencium perut menantunya senang. Keempatnya segera masuk ke dalam rumah yang sudah ada Azizah rebahan di sana. Masa mau jadi tante masih tidur sih? Kata Gus Adnan kepada adiknya yang langsung menatapnya. Kak Reina hamil. Iya. Azizah kembali tidur setelah pertanyaannya dijawab oleh sang kakak. Azizah kamu gila ya? Gus Adnan menguncang tubuh adiknya agar melek tapi anak itu sudah nyenyak. Biarin aja Mas, semalam dia bilang capek les. Sahut Reina kepada Gus Adnan.
Ya udah deh, Mas ikut tidur ya, kata Gus Adnan. Iya Mas tidur aja sama Azizah, kata Reina lalu ia memfoto momen tersebut sebagai kenang-kenangan. Pasti setelah Azizah tahu foto itu dia mencak-mencak meminta dihapus fotonya karena dia tak suka dipegang-pegang. Memang adik kakak yang seperti Tom and Jerry. Bersambung.